Lu nggak suka nongkrong rame-rame. Lu lebih milih sendiri, mikir dalam diam, dan jarang cerita ke siapapun. Banyak yang bilang lu sombong, antisosial, atau aneh. Tapi sebenarnya, bisa jadi lu bukan aneh. Lu cuma seorang lone wolf. Bukan berarti lu nggak butuh orang lain, tapi lu lebih nyaman bergerak sendiri, dalam diam, tanpa drama. Di video ini, gue bakal bahas 3 tanda lu adalah seorang lone wolf. Dan kenapa itu bukan kelemahan, tapi justru bisa jadi kekuatan paling besar yang lu punya. Tapi ingat, gak semua yang sendiri itu kuat, jadi pastikan lu ngerti bedanya bro. Lu gak alergi sosial, lu juga bisa bergaul, tapi kalau disuruh pilih-pilih, lu akan milih sendiri daripada nongkrong tanpa makna. Lone wolf bukan berarti gak suka orang lain, tapi lu punya radar yang selektif. Mana energi yang layak lu habiskan, dan mana yang cuma buang waktu. Menurut teori introvert preference dari Carl Jung, ada tipe kepribadian yang mendapatkan energi bukan dari luar atau keramaian, tapi dari dalam. Dan ini bukan kelemahan, tapi cara kerja otak yang lebih fokus, mendalam, dan strategis. Contohnya, lo lebih produktif kalau kerja sendiri. Lo mikir lebih jernih pas malam sendirian daripada rame-rame debat. Lo capek setelah kumpul sosial, bukan karena gak suka, tapi karena energi lo yang terkuras. Lone wolf itu bukan antisosial bro, tapi lo lebih milih kualitas daripada kuantitas. Masalahnya, banyak yang gak ngerti dan akhirnya ngecap lo dingin. Tapi lo tahu, hidup bukan soal disukai semua orang, tapi soal jadi versi terbaik dari diri lo. Dan saat lo nyaman dalam keheningan, lo justru bisa bangun sesuatu yang lebih besar daripada mereka yang sibuk pamer di keramaian. Lo punya masalah tapi lo gak langsung cerita. Bukan karena lo gak percaya siapapun, tapi karena lo tahu gak semua orang bisa ngerti kedalaman lo. Dan lo gak pengen dapet jawaban basa-basi kayak sabar ya, atau semua bakal indah pada waktunya kok. Menurut teori attachment style dari Bowlby, orang dengan gaya avoidant biasanya menekan emosinya sendiri dan cenderung mandiri secara emosional. Tapi dalam konteks lone wolf, ini bukan trauma, tapi pilihan sadar. Lo lebih nyaman memproses perasaan sendiri, baru bicara kalau lo benar-benar siap. Contohnya, lo nyelesain krisis hidup sendirian tanpa banyak curhat. Lo mikir berkali-kali sebelum terbuka. Lo lebih suka nulis atau merenung daripada debat panjang di chat sama temen lo. Kebanyakan orang gak paham gimana caranya menghadapi orang yang berdiam tapi dalam. Tapi lone wolf tahu, keheningan itu bukan tanda kelemahan, justru kadang lebih kuat daripada teriakan. Tapi hati-hati bro, kalau semua lo pendam terus, lo juga bisa meledak. Jadi meskipun lo gak suka cerita, lo tetap perlu punya satu tempat aman buat berbagi. Entah itu buku, mentor, atau Tuhan lo. Lo gak harus cerita ke semua orang, tapi jangan lupa, manusia tetap butuh koneksi. Bahkan serigala pun kadang melolong ke bulan, bukan karena lemah, tapi karena punya sesuatu untuk dilepas. Ini ciri paling kuat dari lone wolf sejati. Lo gak nunggu ditemenin buat mulai sesuatu. Lo bisa jalanin sendiri, meski gak ada yang dukung, gak ada yang ngerti, bahkan saat semua orang meragukan lo. Menurut internal locus of control theory, orang dengan kendali internal tinggi percaya bahwa hidup mereka ditentukan oleh usaha pribadi, bukan keadaan luar. Dan ini jadi kekuatan utama lone wolf. Lo percaya bahwa yang bisa bentuk masa depan lo, ya lo sendiri. Contoh nyatanya, lo belajar hal baru walau gak ada yang ngajak. Lo mulai bisnis kecil walau orang katain gak realistis lah. Lo ngejar mimpi yang orang lain anggap mustahil gitu. Lo gak butuh tepuk tangan untuk jalan. Karena buat lo, keberhasilan yang paling manis adalah yang dicapai dalam sunyi, tanpa sorotan, tapi penuh arti. Tapi ini juga bikin lo mudah kelelahan, karena lo ngerasa harus handle semuanya sendiri. Solusinya, tetap lone wolf, tapi jangan buta arah bro. Lo boleh jalan sendiri, tapi pastikan lo punya kompas, nilai, visi, dan tujuan yang jelas. Karena jadi lone wolf bukan berarti lo sok kuat, tapi karena lo tahu, kekuatan sejati gak selalu teriak keras. Kadang justru datang dari langkah diam yang konsisten. Jadi, kalau lo merasa lebih nyaman sendiri, jarang cerita, dan bisa gerak tanpa dukungan siapapun, mungkin lo bukan aneh bro. Lo cuma beda.
Dan mungkin lo ada seorang lone wolf sejati. Tapi ingat, kesendirian itu baru jadi kekuatan kalau lo tahu arah. Karena serigala yang berjalan sendiri bukan berarti hilang. Bisa jadi dia sedang menuju tempat yang tak pernah dicapai kawanan. Coba komentar di bawah. Dari 3 tanda tadi, mana yang paling lo rasain sekarang? Jangan lupa like, share, and subscribe. Karena di channel ini, kita bukan cuma rame-rame, tapi kita saling tumbuh bareng meski sendirian, bro.